Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri Aryani, NPM 19 17 05 1068 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah desain analisis dan algoritma. Yang pertama, ada Big O dan kompleksitas waktu. Yang kedua, ada rekursif dan teori master. Yang ketiga, ada divide and conquer. Yang keempat, ada program dinamik. Yang kelima, ada graf. Dan yang keenam, ada complexity teori polinom dan non-deterministik polinomial. Di materi pertama, kita akan membahas tentang notasi Big O dan kompleksitas waktu. Setiap programmer yang baik akan menggunakan cara yang paling efektif dan efisien dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Dan untuk bisa melakukan hal tersebut, kita harus bisa meminimalisir kompleksitas dari algoritma yang kita gunakan. Kompleksitas suatu algoritma dibagi menjadi dua, yaitu time complexity dan space complexity. Yang kita bahas di sini adalah time complexity, yaitu cara sederhana untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu algoritma dengan input tertentu atau N. Nah, di sini notasi Big O adalah cara untuk mengkonversi keseluruhan langkah-langkah suatu algoritma ke dalam bentuk aljabar. Sini ada macam-macam notasi Big O. Yang pertama ada Big O1 atau constant time, yang artinya banyaknya input yang diberikan kepada sebuah algoritma tidak akan mempengaruhi waktu proses atau runtime dari algoritma tersebut. Yang kedua, ada Big On atau linear time. Jadi, ketika runtime dari fungsi kita berbanding lurus dengan jumlah input yang diberikan, atau semakin banyak jumlah input yang diberikan, maka waktu prosesnya akan semakin besar. Lalu ada Big On kuadrat atau quadratic time. Ketika runtime dari fungsi kita adalah sebesar n kuadrat, di mana n adalah jumlah input dari fungsi tersebut. Nah, hal tersebut bisa terjadi karena kita menjalankan fungsi linear dalam fungsi linear. Karena n kuadrat itu n dikali n. Kemudian ada Big O2 pangkat n atau exponential time. Biasanya digunakan dalam situasi di mana kita tidak terlalu tahu terhadap permasalahan yang dihadapi, sehingga mengharuskan kita mencoba setiap kombinasi dan permutasi dari semua kemungkinan. Nah, ini merupakan grafik beberapa notasi Big O dari Big O1 sampai Big O N pangkat N. Sebagai catatan juga, di sini notasi Big O itu bisa juga kombinasi dari beberapa Big O yang lain. Sini contohnya Big O N log N merupakan kombinasi dari Big O N dikali Big O log N. Lalu di sini merupakan algoritma yang terkenal, ada bubble sort dengan kompleksitas waktunya Big O N kuadrat, lalu merge sort dengan Big O N log N, lalu quick sort sama Big O N log N, radic sort Big O N, selection sort Big O N kuadrat, dan insertion sort Big O N kuadrat. Nah, materi kedua akan membahas tentang rekursif dan teori master. Jadi, di rekursif ini ada kalanya kita mengalami kesulitan untuk mendefinisikan suatu objek secara eksplisit. Dalam kasus ini mungkin lebih mudah untuk mendefinisikan objek tersebut menggunakan dirinya sendiri. Nah, ini dinamakan sebagai proses rekursif. Rekursif itu sendiri adalah salah satu metode di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Di sini ada langkah-langkah rekursif. Yang pertama itu ada langkah basis, yaitu spesifikasi anggota awal dapat berupa barisan, himpunan, ataupun fungsi. Dan yang kedua ada langkah rekursif, memberikan aturan untuk membangun anggota baru dari anggota yang telah ada. Kemudian di sini ada contohnya, misalnya berikan definisi rekursif dari AN sama dengan R pangkat N, dengan R merupakan elemen N atau bilangan asli, dan R tidak sama dengan 0, dan N bilangan bulat positif. Di sini misalnya kita masukin N-nya itu 0. Nah, maka A0 sama dengan R0 sama dengan 1. Kemudian kalau misalnya kita masukin 1, maka A1 sama dengan R pangkat 1 sama dengan R. Kemudian kalau kita masukin N-nya 2, maka A2 sama dengan R kuadrat sama dengan R kuadrat.
dan seterusnya. Nah, maka dapat didefinisikan rumusnya itu A n plus 1 sama dengan R dikali AN untuk N-nya itu 0, 1, 2, dan seterusnya yang merupakan bilangan bulat positif. Nah, di sini ada relasi rekursif, yaitu untuk barisan AN merupakan persamaan yang menyatakan AN dalam salah satu atau lebih bentuk A0, A1, sampai AN-1 untuk semua N dengan N lebih besar atau sama dengan N0, di mana N0 merupakan bilangan bulat non-negatif. Nah, barisan AN ini dikatakan sebagai solusi dari relasi rekursif bila AN ini memenuhi relasi rekursif. Kemudian, penyelesaian relasi rekursif itu dibagi menjadi 3. Ada metode substitusi, metode pohon atau rekursif, dan metode master. Metode substitusi itu membuat tebakan terhadap solusinya. Kemudian, tebakan tersebut dibuktikan dengan induksi matematika. Sedangkan metode pohon rekursif mengubah bentuk rekursif menjadi bentuk penjumlahan, kemudian diselesaikan. Nah, yang terakhir ada metode master, yaitu menyelesaikan persamaan dalam bentuk Tn sama dengan AT N per B plus Fn. Yang kita bahas di sini hanya metode master. Nah, metode master itu sendiri menyediakan semacam cookbook untuk menyelesaikan persamaan rekursif dalam bentuk Tn sama dengan ATN per B plus Fn. Dengan A lebih besar atau sama dengan 1, dan B lebih besar 1, merupakan konstanta, dan Fn adalah fungsi yang secara asimptotik positif. Kemudian di sini terdapat 3 bentuk kasus metode master. Nah, di sini ada contoh soalnya. Ditanya θ dari Tn sama dengan 7T N per 2 plus N kuadrat. Maka solusinya A-nya itu 7, B-nya itu 2, nah Fn-nya itu N kuadrat. Nah, N itu N2 log 7. Kalau misalnya kita pakai kalkulator, 2 log 7 itu 2,803 dan seterusnya. Nah, kemudian kalau misalnya di N kuadrat sama dengan big O N log 27 kurang epsilon atau N kuadrat kurang dari sama dengan Cn 2,803 dan seterusnya dikurangin sama epsilon, di mana epsilon dan C-nya itu lebih besar dari 0. Kemudian materi ketiga ada divide and conquer, di mana penjelasan dari divide adalah membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil sehingga lebih mudah diselesaikan, sedangkan conquer yaitu menyelesaikan sub-masalah tersebut secara rekursif, dan combine solusi masalah awal yang dibentuk dari solusi sub-masalah. Di sini ada skema umumnya dari divide and conquer, lalu ada contohnya. Nah, di contoh ini, jadi itu ukuran tabel hasil pembagian dapat dibuat cukup kecil, sehingga mencari minimum dan maksimum dapat diselesaikan secara trivial. Dalam hal ini, ukuran kecil yang dipilih adalah satu elemen atau 2 elemen untuk menentukan minimum dan maksimum pada tiap bagiannya. Di sini ada beberapa masalah yang dapat diselesaikan menggunakan teknik divide and conquer. Ada binary search, ada merge sort, ada maksimum minimum, ada insertion sort, dan ada quick sort. Yang pertama di sini ada contoh dari binary search. Nah, di bawah ini misalnya kita mau cari angka 27. Ini merupakan perbandingan aja, kalau misalnya kita mau cari satu-satu yang udah diurutin, kita butuh 10 langkah. Nah, sedangkan yang atas, kita gunakan binary search tree, itu lebih efisien, karena hanya membutuhkan 3 step. Kan kalau yang bawah ini, dia setelah diurutkan, dia membutuhkan 10 langkah untuk menemuin 27. Nah, kalau yang ini, 27 dibagi 2, 21, kemudian kita ke kanan. Kenapa? Karena 27 itu lebih besar dari 21, maka dia ke sebelah kanan. Kemudian 28 itu lebih besar dari 27, maka dia ke sebelah kiri. Nah, kemudian dapat nih 25. Setelah 25 itu lebih kecil dari 27, maka dia ke sebelah kanan dan kita ketemu angka 27. Nah, ini tuh hanya membutuhkan 3 langkah saja, jadi lebih efisien dibanding yang mengurutkan yang bawah, itu membutuhkan 10 langkah.
Kemudian ada merge sort, di mana teknik divide-nya itu mengurutkan elemen dalam list dengan menggunakan teknik merge sort. Mula-mula list itu dipecah menjadi dua bagian. Ini dipecah menjadi dua bagian. Kemudian conquer-nya itu secara rekursif pada setiap bagian diurutkan dengan merge sort. Lalu combine itu setelah diurutkan, dua bagian tersebut digabungkan kembali sehingga menjadi pasangan urutan yang sudah berurut dari kecil ke besar. Kemudian pada maksimum minimum, yaitu menentukan nilai terkecil dan terbesar dalam list dari elemen yang belum terurut. Mula-mula list dipecah menjadi dua bagian, pada setiap bagian dicari nilai terkecil dan terbesar. Ini tuh konsepnya sama kayak merge sort. Kemudian di insertion sort, itu mengurutkan elemen dalam list dengan cara menyisipkan satu persatu elemen dalam list ke posisi yang sesuai. Sedangkan quick sort itu mengambil sebuah elemen atau pivot dalam array, kemudian meletakkannya dalam posisi yang benar dalam array, dengan semua nilai yang kurang dari pivot terletak di kiri dan nilai yang lebih dari pivot terletak di kanan. Secara rekursif, melakukan quick sort pada bagian pertama, kedua, dan seterusnya. Materi keempat ada program dinamik. Nah, program dinamik itu sendiri merupakan salah satu teknik perancangan algoritma yang dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang sangat kompleks dengan memecah permasalahan tersebut menjadi banyak subpermasalahan. Perbedaan utamanya dynamic programming ini dengan divide and conquer. Itu kalau misalnya di dynamic programming kita menggunakan kembali hasil kalkulasi submasalah yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, apa maksudnya? Nah, untuk mempermudah penjelasannya, mari kita selesaikan masalah sederhana yang telah kita bahas, yaitu perhitungan bilangan Fibonacci. Algoritma untuk menyelesaikan perhitungan Fibonacci itu kayak begini. Nah, kemudian di sini kita perhatikan bagaimana Fn2 dan Fn-3 dikalkulasikan sebanyak 2 kali dalam pohon pemanggilan. Kita akan melihat semakin banyak fungsi yang dipanggil berkali-kali. Pendekatan program dinamik ini menghindari kalkulasi fungsi yang berulang kali dengan melakukan memoization, yaitu menyimpan hasil kalkulasi fungsi tersebut, lalu menggunakannya ketika perhitungan yang sama dibutuhkan kembali. Nah, misalnya kita dapat menyimpan hasil kalkulasi dari fungsi Fibonacci tersebut pada sebuah dictionary seperti berikut. Kemudian dengan menyimpan hasil kalkulasi dari fungsi yang telah ada, pohon pemanggilan fungsi akan terpotong setengahnya. Tentunya perhitungan Fibonacci akan menjadi sangat efisien dengan menggunakan fungsi yang baru. Nah, di sini tuh nggak perlu dihitung lagi karena udah disimpan nilainya sebelumnya pada cabang sebelah kiri pohon. Contoh aplikasi dynamic programming itu adalah text justification. Kegunaan utamanya itu untuk menyelesaikan masalah optimasi. Permasalahan optimasi artinya permasalahan yang mencari nilai terbaik, baik maksimal maupun minimal dari sebuah solusi. Salah satu contoh paling praktis dalam penerapan ini itu algoritma untuk membuat teks rata tengah. Materi selanjutnya ada materi graf. Graf itu sendiri adalah kumpulan dari titik atau node dan garis di mana pasangan-pasangan titik dihubungkan oleh segmen garis. Node ini biasa disebut simpul atau vertex dan segmen garis disebut ruas. Di sini ada macam-macam graf. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, ada graf sederhana dan graf tak sederhana. Graf sederhana yaitu graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda, sedangkan graf tak sederhana, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Kemudian, berdasarkan orientasi arah pada sisi, ada graf tak berarah dan ada graf berarah. Graf tak berarah yaitu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, sedangkan graf berarah, graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Lalu ada matriks dan graf. Matriks ruas adalah setiap simpul dan ruas yang terhubung menjadi baris atau kolom matriks, dan hubungan setiap simpul dan ruas hanya bernilai 1, tidak bisa dibolak-balik. Di sini ada contoh matriksnya. Kemudian ada matriks ketetanggaan. Nah, matriks ketetanggaan ini baris dan kolomnya menunjukkan urutan simpul-simpul. Lalu ada matriks bersisian, itu barisnya menunjukkan simpul dan kolomnya menunjukkan ruas. Materi yang keenam ada complexity theory, polinom, dan non-deterministic polinom. Polinom adalah himpunan sebuah persoalan keputusan
yang dapat dipecahkan oleh algoritma dan kebutuhan waktu polinom. Semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan P. Contohnya di sini ada persoalan searching, persoalan tes bilangan prima, dan persoalan uji kesamaan dua buah matriks. Lalu non-deterministik polinomial adalah algoritma non-deterministik yang tahap verifikasinya dapat dilakukan dalam waktu polinomial. Verifikasi dalam waktu polinom artinya jika diberikan sebuah kandidat jawaban, kita dapat memeriksa apakah jawaban itu benar atau salah dalam waktu polinom. Ini berbeda dengan menemukan solusi persoalan dalam waktu polinom. Nah, di sini pertanyaannya, apakah polinom itu sama dengan non-deterministik polinomial? Nah, jika P sama dengan NP, maka banyak persoalan keputusan dapat dipecahkan dengan algoritma yang kebutuhan waktunya polinom, namun kenyataannya banyak ahli yang telah gagal menemukan algoritma waktu polinom untuk persoalan non-deterministik polinom ini, sehingga kita mengasumsikan saat ini bahwa P sama dengan NP. Nah, P itu adalah himpunan bagian dari NP, karena setiap persoalan keputusan yang kompleksitas waktunya polinomial, solusinya juga dapat diverifikasi dalam waktu polinom. Kemudian di sini ada sirkuit Hamilton. Nah, sirkuit Hamilton ini sirkuit yang melalui tiap vertex dalam graf tepat satu kali, kecuali vertex asalnya sekaligus vertex akhir yang dilalui dua kali. Nah, pada gambar ini solusinya itu jadi 1, kedua, kemudian ketiga, lalu ke-6, lalu ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, ke-5, ke-4, lalu kembali lagi ke 1. Nah, ini tuh dapat diverifikasi dengan cepat dan menemukan solusi yang membutuhkan waktu eksponensial. Sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.